Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Perkenalkan, nama Bapak Syafin Gunawan. Pada kali ini kita akan mempelajari materi kelas 5 di tema 8 lingkungan sahabat kita subtema 2 perubahan lingkungan pada pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Sebelumnya, anak-anak harus lebih semangat ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Ya, betul. Gambar A terlihat segar dan indah, sedangkan gambar yang B terlihat tanah yang tandus dan kekeringan. Kemudian, apakah lingkungan seperti gambar di A dapat berubah seperti gambar di B, dan apakah yang menyebabkannya? Ya, bisa berubah karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dan kita tidak menghemat air, maka tanah yang di sekitar kita akan tandus dan terjadi kekeringan. Lalu, dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Dan bagaimana caranya? Ya, menurut Bapak, bisa berubah dengan cara kita menanam tumbuhan di sekitar kita sehingga ada yang menyerap air hujan, dan kita melakukan reboisasi juga supaya siklus air tetap terjaga. Dan sekarang, coba sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Ya, betul. Bisa menyapu lingkungan yang kotor, membuang sampah di tempat sampah, menanam tumbuhan, membersihkan saluran air, dan tidak merusak lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan ini akan menjadi air tanah, dan air yang meresap akan diserap oleh air akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Setelah penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air.
Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air yang menggenangi jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang bacaan siklus air tanah yang tadi. Nah, di sini Bapak telah membuat 3 peristiwa tentang siklus air tanah. Nah, apa saja sih peristiwa-peristiwanya? Yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian di peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Dan peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangatlah penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Nah, itu merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada siklus air tanah. Sekarang, tulislah proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun lagi ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Kemudian, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Dan yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Dan yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Yang pertama, kita bisa menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Nah, lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, kita dapat menanam pohon supaya akar-akar pohon ini dapat menahan air di dalam tanah. Nah, sekarang untuk mengetahui proses terjadinya air tanah lebih jelas, mari kita lakukan kegiatan berikut ini bersama teman kelompokmu dan buatlah laporan pengamatannya. Yang pertama, siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Pada satu loyang, letakkan batu bata, dan pada loyang lainnya, letakkan bongkahan-bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang tersebut. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi antara permukaan air pada kedua loyang tersebut? Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Dan apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Kemudian, apa yang dimaksud air tanah dan apa yang dimaksud air permukaan? Lalu, dari percobaan di atas tadi, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan?
Nah, berikut merupakan isi laporan dari hasil pengamatan yang dilakukan tadi. Di sini terdapat judul tentang mengamati terbentuknya air tanah. Kemudian di bagian A ada alat dan bahan, yaitu yang pertama bongkahan batu dan batu bata, 2 buah wadah, dan air secukupnya. Kemudian bagian B ada cara kerja, siapkan air, batu bata, dan bongkahan batu, dan 2 buah wadah. Tuangkan air ke dalam wadah setinggi 5 cm dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam itu, amati tinggi air pada setiap loyang. Kemudian di bagian C tentang hasil pengamatan, pada loyang yang berisi batu bata, tinggi air berkurang karena air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Pada loyang yang berisi bongkahan batu, air tidak terserap. Kemudian ada bagian D tentang kesimpulan. Percobaan yang dilakukan membuktikan peristiwa terbentuknya air tanah. Air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan pada loyang yang berisi bongkahan batu menunjukkan peristiwa terbentuknya air permukaan. Nah, dari hasil percobaan tersebut jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Air tanah berasal dari air hujan yang bisa meresap ke dalam tanah. Sedangkan air permukaan adalah air yang tidak meresap ke dalam tanah. Nah, kenapa batu bata dapat menyerap air? Karena batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat ini bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui oleh air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga penuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Sekian pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.